Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Nah, insya Allah, tahun ini saya akan melanjutkan studi saya di Universitas Indonesia, di Fakultas Teknik, tepatnya di Teknik Perkapalan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bilangan bulat. Sebelum masuk materi, saya akan memberikan pemaparan terlebih dahulu. Pada sebuah jalan, Pak Jono akan mencari rumah temannya. Nah, coba bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian, bayangkan bila jalan tersebut cukup panjang dan masing-masing rumah tak bernomor. Pasti Pak Jono akan kesulitan bukan dalam mencari rumah temannya? Coba sekarang perhatikan, ketika rumahnya memiliki nomor, misalkan rumah 1 bernomor 1, bernomor 2, dan bernomor 3. Dan Pak Jono tahu bahwa nomor rumah temannya adalah nomor 1. Maka dengan mudah Pak Jono akan menemukan rumah temannya. Bisa kita lihat sekarang Pak Jono berada di depan rumah nomor 3. Oleh karena itu, untuk rumah nomor 1, Pak Jono hanya perlu berjalan ke 2 rumah di samping rumah 3. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu aplikasi bilangan bulat loh dalam kehidupan. Tentu, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik sekalian sudah tidak asing lagi bukan dengan bilangan ini. Nah, dalam matematika, bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan bulat positif, bilangan nol, dan lawan bilangan asli atau bilangan bulat negatif. Bilangan bulat biasa dituliskan dengan angka-angka sebagai berikut. Mulai dari minus tak terhingga, di sini ada minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan loh. Garis bilangan merupakan garis yang memuat bilangan tertentu sesuai kebutuhan kita. Dari gambar garis bilangan ini, kita cermati apa hubungan bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Kalau kita lihat pada garis bilangan, maka semakin ke kanan, maka nilainya lebih besar atau positif, dan semakin ke kiri, maka nilainya akan lebih kecil atau negatif. Setelah mempelajari apa itu bilangan bulat, selanjutnya kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, perhitungan ini sangat sering kita gunakan, apalagi bagi seorang pedagang. Tukang bakso sudah terbiasa menghitung ketika ada orang yang membeli dengan uang 10.000, sedangkan baksonya seharga 5.000. Sudah pasti ia akan mengembalikan uang sebesar 5.000. Secara sistematis, ini merupakan pengurangan bilangan bulat dengan operasi 10.000 dikurang 5.000, sisanya 5.000. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan penjumlahan angka yang bernilai positif atau bilangan asli. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif. Untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan bisa menggunakan garis bilangan. Contoh, 3 plus min 1. Cara menggunakan garis bilangan adalah buatkan garis bilangan yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, buat garis untuk perhitungan dengan aturan tarik ke kanan jika bilangan positif dan tarik ke kiri jika bilangan negatif.
Dalam soal 3 plus min 1, maka pertama kali kita tarik garis ke kanan menuju bilangan 3 dari posisi 0, karena nilai 3 adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, tarik garis dari angka 3 sebanyak 1 langkah ke kiri, karena ditambah dengan min 1 yang merupakan bilangan bulat negatif, sehingga berakhir di angka 2. Selanjutnya, tarik garis dari 0 sampai bilangan terakhir penarikan. Artinya, tarik garis dari 0 menuju angka 2. Nah, dari sini kita dapat menentukan hasil 3 plus min 1 sama dengan 2. Nilai 2 yang diperoleh dari hasil penarikan terakhir, yaitu tetap tepat di titik angka 2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari operasi perkalian pada bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat bisa kita kerjakan dengan menambahkan bilangan tersebut sebanyak n kali sesuai apa yang diminta. Contoh, 4 dikali 2. Nah, ini berarti 4-nya ada 2, kemudian ditambah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Contoh kedua, 5 dikali 4, berarti 5-nya ada 4. Kemudian ditambah 5 ditambah 5 10, ditambah 5 15, ditambah 5 sama dengan 20. Nah, gimana kalau negatif nih? Sama aja seperti sebelumnya. Langsung contoh aja ya. Min 2 dikali 3, berarti min 2 nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian ditambah min 2 ditambah min 2, min 4, ditambah min 2, min 6. Berarti min 2 dikali min 3 dikali 3 sama dengan min 6. Nah, sekarang nih, kalau negatif kali negatif gimana dong? Gampang, sama aja seperti sebelumnya. Contoh nih ya, min 3 dikali min 5 sama saja seperti negatif 5 dikali min 3. Berarti min 3 nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah min 3 ditambah min 3, min 6. Min 6 ditambah min 3, min 9. Min 9 ditambah min 3, min 12. Min 12 ditambah min 3 sama dengan min 15. Belum beres, kita masih punya negatif tadi di awal. Nah, negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi, hasil dari min 3 dikali min 5 sama dengan positif 15. Nah, ada kasus khusus nih. Semua bilangan jika dikali 0 pasti hasilnya 0. Misal 3 dikali 0, ya 0 hasilnya. 9 dikali 0 sama juga 0. Nah, dari contoh-contoh ini bisa kita simpulin nih apa aja yang menjadi sifat-sifat perkalian pada bilangan positif. Pada bilangan bulat maksud saya. Nah, positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, pada perkalian ini juga berlaku sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B kali A. Misal 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Nah, terakhir, bilangan berapapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Nah, sekarang kita akan belajar pembagian bilangan bulat nih teman-teman. Dalam operasi pembagian bilangan bulat, sifatnya kurang lebih sama ya dengan sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang membedakan, pembagian tidak bersifat komutatif layaknya pada perkalian. Contohnya, pada perkalian 4 dikali 3 akan memiliki hasil yang sama dengan 3 dikali 4. Nah, ini tidak berlaku pada pembagian. Pada pembagian 4 dibagi 3, hasilnya tidak akan sama dengan 3 dibagi 4. Hal ini sama halnya dengan penambahan dan pengurangan. 4 ditambah 3 memiliki hasil yang sama dengan 3 ditambah 4. Sedangkan pada pengurangan 6 dikurang 2, hasilnya tidak sama dengan 2 dikurang 6. Nah, teman-teman, masih pada ingat kan sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat? Sama nih dengan pembagian. Plus dibagi plus, plus hasilnya. Minus dibagi minus, plus hasilnya. Plus dibagi minus,
minus, minus dibagi plus, hasilnya minus. Nah, secara ringkas, pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, apabila memiliki tanda yang sama, berarti hasilnya akan positif. Dan apabila memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya akan negatif. Sifat ini berlaku hanya pada perkalian dan pembagian ya. Nah, khususnya bilangan bulat. Nah, selanjutnya kalian masih ingat kan pada operasi perkalian bilangan ditambah sebanyak n kali sesuai yang diharapkan. Nah, berbeda dengan pembagian. Pembagian secara mudah dipahami dapat kita cari dengan mengurangi bilangan yang dibagi dengan pembagi sampai habis. Gimana? Bingung ya? Oke, langsung aja kita kasih contoh ya. 6 dibagi 2 misalkan. Yang dibagi di sini adalah 6, sedangkan pembaginya adalah 2. Maka 6 akan kita kurangi dengan 2 hingga menghasilkan 0. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. Nah, kemudian kita hitung berapa banyak 2 yang telah kita gunakan. Terima kasih. Bagi kalian yang ingin lebih kenal dekat dengan saya, bisa mengunjungi laman Instagram saya di @dafaalfazri.